Wa qala lan dawu sapa Kanjeng Nabi, ya Aisyah wa Aisyah, inna habbal ayyam satune luikina dan senengi pira-pira ayam dina ila wa maring Allah taala yaumul jumu'ah iku dina Jumat wa yaumul arafah lan dina Arafah. Ya Aisyah, sesungguhnya hari yang disukai, hari yang dicintai oleh Allah adalah hari Jumat. Hari Jumat dan hari Yaumul Arafah, hari Arafah. Ya. Di hari yang sangat dicintai oleh Allah, hari Jumat dan hari Arafah. Lima fihi karena ing dalam dinaiku minar rahman, iku saking rahmat Allah, turun rahmat Allah pada hari Jumat ini. Setiap hari Jumat, maka usahakan selalu berbuat baik, berbuat kebaikan, entah baca sholawat, entah membaca Quran, berzikir, bersedekah. Sangat dianjurkan hari Jumat dan hari Arafah karena turun rahmat Allah. Wa inna abghadul ayyam lan satune luwi dan bendu-bendune pira-pira dina ila iblis maring iblis, dan sesungguhnya hari yang sangat dibenci oleh iblis adalah yaumul jumu'ah wa yaumul arafah. Sebaliknya, iblis sangat benci pada hari Jumat dan hari Arafah. Ya, karena turunnya rahmat Allah ini. Benci iblis. Iblis tidak suka kalau hari Jumat atau hari Arafah itu hadir. Maka dibenci oleh iblis, laknatullah. Maka jadilah kita ini orang yang dibenci oleh iblis. Aja dari baturi iblis. Ya. Tuh. Jadi lakukan pada hari Jumat ini kebaikan. Ya Aisyah, wa Aisyah, man asbaha shaiman, sapa wong kang isuk-isuk iku puasa yaum Arafah ing dina Arafah, barang siapa yang pada pagi hari berniat puasa Arafah, ya, pengen puasa Arafah, fatahawwa ta'ala, mangka buka sapa ta'ala alaihi ing atas wong iku salasina baban minal khair, 30 pintu kebaikan. Ya Allah, dibuka pintu kebaikan, 30 pintu kebaikan oleh Allah orang yang puasa hari Arafah. Ya, dibukakan pintunya. Wa aghlaqa lan den kunci den tutup anhu saking wong salasina baba minasyarr, dan ditutup oleh Allah, dikunci oleh Allah sebanyak 30 pintu kejelekan. Ya, artinya dijauhkan dari berbuat baik, dari berbuat salah, berbuat jelek, dijauhkan oleh Allah. Dituntun oleh Allah untuk selalu berbuat baik bagi orang yang puasa pada hari Arafah ini. Jadi pintu-pintu kejelekannya ditutup oleh Allah. Faiza, maka tatkalane aftara, buka sapa kang puasa pada hari Arafah. Oke teman, keutamaan Arafah ini rada dawa di sini. Wa yashrabul ma, lan nginum banyu, yastaghfir lahu mangka nuwunaken ngapura lahu maring wong iku kullu irkin, apa saben-saben keringat fi jasadi saking jasade.
ketika buka puasa minum kemudian keluar keringat, minum banyu anget sih enak, kemerocos, teh hangat, teh manis. Oli buka gorengan mau kah? As gemerocos. Arwong Cirebon sih buka sambal asem. Iya. Arwong wong Arab si korma, wong Cirebon sih sambal asem bukaku. Kemerocos keringat. Nah itu keringatnya ini memohonkan ampunan untuk orang-orang yang puasa pada hari Arafah. Semua tetesan keringatnya itu, bu bilang tetes ya, atau semua keringat yang keluar dari pori-pori, ini keringat kan keluar dari pori-pori ini, kita tidak kelihatan. Keluarnya keringat ini dari pori-pori, dan semua keringat yang keluar dari pori-pori kulit kita ini memohonkan ampunan untuk orang yang berpuasa pada hari Arafah. Ya Allah. Ya qulu Allahumma arhamhu. Ya Allah, kasihanilah dia, kasihanilah orang yang puasa, rahmatilah orang yang puasa, ila tulu'il fajri, sampai dengan waktu fajar. Ya Allah, didongan nang keringat sampai isuk. Keringatnya gendongan sampai isuk. Keringat tang metu mau kah? Kita sih dongang ke boro-boro sampai isuk. 5 menit guys, bagus dongang kita bariku kipas-kipas. Allahumma ghfir. Astagfirullah. Bari kipas-kipasan dongang. Ongkep sih. Ya. Tapi ini keringat yang keluar ini sampai isuk nangis, sampai fajar, sampai pagi. Ya, maka amalkan puasa Arafah. Ya, luar biasa ini pahalanya. Diajak salaman, disiapkan gedung kang megah, kang indah. Pintu-pintu kebaikannya dibuka, pintu kejelekannya ditutup oleh Allah. Semua keringat yang keluarnya mohonkan ampunan. Iya. Wa fi khabar lan ing dalam si hadis akhir kang mene, yakhrujus shaim pada metu sawang kang puasa min kuburihim saking kuburane, wa yu'rafu lan jan kinawar birihi afwahim kelawan ambun cangkeme bisyamihim sebab puasane. Pada hadis yang lain dikatakan sesungguhnya orang-orang yang berpuasa ini ketika keluar dari kubur, bangkit dari kubur bisa diketahui dari bau mulutnya karena puasa. Ya, orang puasa kalau di dunia enak mambuiku. Ya, bau mulutnya nggak enak. Semua orang puasa. Hari kambing mamu berarti udah puasa. Ya boleh. Tapi pada umumnya bau. Tapi itu menurut hadis yang lain lebih wangi daripada minyak misik. Tapi jangan dolanan, buah aja. Malah gak dosa. Ya. Mampu wangi kayak buah aja. Ya. Tapi nanti di ketika bangkit dari kubur ini bau mulutnya ini bisa jadi baunya wangi nanti, tidak sebau yang ketika di dunia, bau tidak sedap. Jujur bela mampu benak kabeh termasuk kang ngomongnya. Yutalaqauna kang pada bimawaidi yang mana akan dipersiapkan hidangan makanan, wal abarik dan tempat minum kendi-kendi.
sudah tersiap makanan, sudah tersiap minumannya. Ya, barik kendi, kalau dulu si kendi, terus siapa balah pokoknya 4 minum. Yuqalu lahum, dan dawakan dan ucapakan maring wong puasa, kulu mangana sira. Faqad ju'tum, maka tanun pada tempong sirahina syab'anas, nalikane manusia pada wareg. Makanlah kamu semua. Karena ketika banyak manusia yang kenyang, kamu lapar. Ya ketika hari puasa, hari Ramadan, puasa Ramadan, itu banyak orang yang tidak puasanya. Maka di sini katakan hina syab'an nas, ketika banyak manusia yang tidak berpuasa, ketika banyak manusia yang kenyang. Ya. Warung isi tutup. Ya, rapet. Tapi sikile katon. Ya makanya panggilan kan ya ayyuhalladzina amanu. Engkang iman. Dudu ya ayyuhan nas, dudu manusia, tapi khusus puasa ini untuk orang yang beriman. Karena aku iman ya pasti puasa. Nah, beliau iman, ya beliau akan puasa. Bagian akeh duit. Jadi makanlah. Ketika manusia kenyang, kamu lapar. Wa yashrabu, lan minumlah kamu, faqad atashtum hina. Ketika banyak manusia yang dalam kondisi tidak haus. Ya, seger. Ya mau beli puasa kan harus seger. Ya uang puasa haus beli, oh berarti beli puasa. Uang puasa beli haus, berarti beli puasa ini ku. Ya lagi cilik kah? Kedebak. Saya belum rasa haus, ternyata ingin bak masjid. Yang alam lagi cilik kah? Karena dolan kali batur panas-panasan kita beli ngerti. Makanya kan bak masjid. Selulup. Ya pakai gede sih begini. Rawa dan ceritakan anas sedun manusia wastarihu iku enak-enakan pada istirahat. Nalikana pada seger anas manusia wastarihu lan pada istirahat kabeh fayaquluna mangka pada mangan wasyrabuna lan minum wa yastarihu lan pada istirahat. Kemudian orang yang berpuasa ini dipersilakan oleh Allah untuk makan dan minum dan beristirahat. Wan nasu fil hisab, dan pada saat manusia dihisab nanti. Jadi orang yang puasa akan dipersilakan untuk istirahat. Kongkon mangan, kongkon minum terus istirahat. Sedangkan orang-orang yang tidak berpuasa, wan nasu fil hisab, mereka akan dihisab. Wa qad lan wis teka ing dalam khabar hadis la yubla ora rusak sapa asyratun wong 10. Ada 10 golongan manusia yang jasadnya tidak akan rusak. Ada 10 golongan manusia yang jasadnya tidak akan rusak. Siapa mereka? Al-Anbiya. Pertama, para nabi. Semua para nabi jasadnya tidak akan rusak, tidak akan busuk. Ya. Wal ghazi, yang kedua adalah orang-orang yang mati dalam berperang membela agama Allah. Orang-orang yang mati di jalan Allah, membela agama Allah, yang ada majelis taklim termasuk.
membela agama Allah, menghidupkan masjid, itu membela agama Allah. Wal alim, yang ketiga adalah orang alim yang mengamalkan ilmunya. Ya. Kita ini orang alim, semuanya ini yang hadirin orang alim. Kenapa orang alim? Mengamalkan ilmu. Apa iya? Benar. Sholat itu berarti mengamalkan ilmu. Puasa itu mengamalkan ilmu. Sedekah mengamalkan ilmu. Hadir di majelis taklim itu mengamalkan ilmu. Ya, mengamalkan Al-Qur'an. Jadi orang yang sholat berarti orang yang mengamalkan Al-Qur'an. Orang yang puasa Ramadan berarti orang yang mengamalkan Al-Qur'an. Orang yang sedekah berarti orang yang mengamalkan Al-Qur'an. Ibu-ibu yang taat pada suami berarti mengamalkan Al-Qur'an. Ya. Termasuk orang alim kita ini, insya Allah. Wasyahid, yang keempat adalah orang yang mati syahid. Tadi kriteria syahid banyak. Wahamil Quran, orang yang hafal Quran kemudian mengamalkan Al-Quran tadi itu. Ya. Mengamalkan Al-Quran. Insya Allah orang yang mengamalkan Al-Quran tidak akan busuk. Wal imamul adil, imam yang adil, pemimpin yang adil. Ya. Pemimpin yang adil, subhanallah. Wal muadzin, dan orang tukang adzan. Ya, itu muadzin. Yang suka adzan itu tidak akan busuk kalau jadi muadzinnya karena lillahi ta'ala. Wal mar'ati idza matat fi nifasya, dan perempuan yang ketika melahirkan kemudian wafat, meninggal. Ya. Jadi wanita yang ketika melahirkan kemudian wafat setelah melahirkan itu, maka termasuk orang yang tidak akan rusak jasanya selama dia termasuk orang yang beriman taat pada Allah. Wa man qutila mazluman, lan wong kang dipateni halekannya, dan orang yang terbunuh oleh orang yang menzalimi. Ya. Mati terdolimi. Ya. Jadi terbunuh karena didolimi itu pun mati, tidak akan menyebabkan jasadnya buruk atau rusak. Wa man mata yaumul jumu'ati wa lailataha, dan orang yang mati pada hari Jumat. Subhanallah. Orang yang mati pada hari Jumat, baik siang ataupun malamnya, maka jasanya tidak akan rusak, tidak akan busuk. Lagi-lagi semuanya tergantung termasuk orang yang beriman atau tidak, orang yang taat atau tidak. Tidak termasuk. Ya, termasuk kriteria ini. Ya, semuanya dalam kondisi wafatnya, matinya taat kepada Allah. Ya, ada satu kisah seorang perempuan mati beberapa tahun, kemudian digali lagi oleh keluarganya, mau dipindahkan masih utuh, kain kafannya pun masih utuh. Ternyata setelah selidiki, dia mengamalkan banyak baca sholawat. Silakan amalkan yang kita sanggup, apa yang kira-kira kita bisa istiqomah. Itu yang menghantarkan bisa jadi alim, bisa menjadi syahid. Sholawat, terus balik nyambal baca sholawat, apa balik.
Balik kubut-kubut baca sholawat, dia apa-apa. Sholawat. Dan paling enak ini baca sholawat, baca zikir ini tidak harus suci. Sholat harus suci. Baca Quran, wudu dingin. Baca sholawat, baca zikir, mesti. Ya, silahkan Imam amalkan yang kira-kira kita mampu untuk istiqomah, maka akan menghantarkan kita akan menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Masih jawab hadis ana hadiya azwaj wa dzurriyyati wa khususan darwahi Kiai Haji Mustafa bin Abdul Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah.